أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ini macam tadi Roy bilang berhenti katanya kan berhubungan lagi dengan bank. Loh kenapa? Karena rayuan. Nah, padahal ini justru bank itu memudahkan kita bagi pengusaha yang ingin mengembangkan usaha. Bank itu, tapi bank yang mana? Gitu. Tentunya bank yang sesuai dengan prinsip syariat. Kalau bank ini yang melanggar tidak sesuai syariat itu bank riba namanya. Yang itu saat ini ada memenuhi masyarakat Indonesia 93,84%. Jadi kita masih banyak di sana. Jadi kita yang di syariah itu baru 6,18% setelah 28 tahun berkiprah. 6,18. Itu pun karena ada BPD Aceh, NTB Syariah sudah menjadikan syariah semua, mengkonversi, Pak. Itu. Nah, makanya kita berharap nih anak-anak muda lulusan sarjana bank syariah gitu kan, jangan sampai hubungan dengan bank riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Kita kendalanya gini Pak, kalau kita yang di properti, saya kebetulan kan di sini ada beberapa perusahaan, cuman yang properti kita kendalanya lebih ke subsidi. Market di sini kan subsidi Pak. Jadi BNI Syariah sepertinya belum ya Pak ya? Sudah. Yang di bangku belum. Yang di bangku belum masuk kuotanya Pak. Kan dibilang tadi BNI Syariah, BNI Syariah Bangko. Oh ya, BNI Syariah Bangko. Kuotanya belum masuk Pak. Nggak, tinggal diusulin. Udah lihat kan Pak. Kalau itu udah masuk, kita kemarin udah niat udah atur rencana bahwa mau pindah 100%. Kalau sekarang kita masih BNI gabung semua. Prinsipnya rumah kita yang mau beli cash juga ada. Karena ya kasih tahu antum. Antum rezeki yang ngasih siapa? Masyarakat Bangko, keahlian antum mengelola, menjual pasar, atau Allah? Allah. Kalau Allah masih nggak berani berkhianat sama beliau. Berkhianat sama Allah berani? Enggak lah Pak. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Berani masih tempat rekeningnya di tempat riba? Kepikir nggak tuh 1 menit ke depan, 1 detik ke depan masih hidup? 1 detik ke depan, apa kita masih berpikir kita masih hidup? Ya enggak. Antum sudah tahu riba? Tahu lah. Sudah tahu ilmunya? Apa nanti ketika ditanya Allah, kenapa masih tempat riba? Tapi kalau kajian masalah mudaratnya gimana? Makanya antum kejar aja. Iya. Kejar. Kalau kemarin saya kan Enggak apa-apa, antum kejar Ya, nggak apa habis. ya? Enggak apa-apa. Antum kejar habis sampai anak nggak bisa jawab. betul. Jadi kita kemarin kan prinsipnya memang mendirikan khalifah. Namanya udah syariah. Nah, Betul. khalifah itu 4 yang gantiin Rasulullah. Betul. Semua dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Orang kaya semua. Betul. Jadi kalau secara visi misi perusahaan, terus etika atau attitude moral perusahaan, itu kita sudah syariah semua. Artinya sampai ke program duha kita ada. Lisan Iya, betul. syariah. Betul. Amal
riba. Ah, ini yang satu segmen nih. Kan enggak general semua, Pak. Enggak general nih. Enggak general. Ya, artinya ini kan 24 jam kehidupan kita itu berperusahaan kita diatur sesyariah mungkin. Amin. Nah, amin. Dari duha segala macamnya, SOP-nya ada semua. Nah, aplikasinya amalnya pun juga. Namun kendala kita yang saya pun sampai hari ini belum bisa jawab. Kendala. Udah sering sharing Pak. Ini ngomong ada gurunya. Jadi saya udah keliling Pak sampai permasalahan syariahnya. Akhirnya kita buat jual rumah. Ini karena khususnya properti ya Pak. Ya nggak apa-apa. Karena market di sini volume penjualan kita per bulan rata-rata 20 rumah. 20 rumah. Rata-rata 20 rumah. 20 rumah penjualan kita, dan yang beli secara cash itu 1 tahun, dalam 1 bulan tuh 1 tahun mungkin cuma 5 lah. Tipe 365 cash. Nah, selebihnya itu mengandalkan KPR. Iya. Tentu cara ansur. Tentu kita pilihnya yang syariah dong. Nah, Masya Allah. Kita pilih syariah, dan ada juga kita tingkatkan kualitasnya supaya orang bisa ambil komersil juga di TV 36 karena marketnya subsidi. Ada yang akan sama bank syariah juga ada. Cuman lagi nih. Ada nih kompetisi dari perbankan yang membuat konsumen kita kan pilih. Antum mau apa silahkan pilih. Dia pilih yang konven. Kita udah buat tuh semua bank syariah segala macam. Itu kendala pertama. Kendala kedua, kalau kita paksakan, kalau sebenarnya Bank BNI Syariah subsidinya nyampe di Bangko dan sesuai mampu meladeni 20 konsumen kita per bulan, kita ya 100% memang niat mau pindah ke Bank Syariah kok. Kita PKS sama BNI Syariah sama BNI Syariah. Pak Amir yang di Jambi. Nah, udah sampai sana ada PKS kita. Sempat awal tahun kita main di syariah semua. Namun syariahnya nggak mampu untuk menangkap market kita. Kalau kita paksain menunggu ketidakjelasan subsidi yang masuk dari bank syariah, tapi nggak makan. Bukan nggak makan Pak. Terus perusahaannya nggak jalan. Ya nggak makan lah nanti pegawai. Makan lah, rezeki kan ada yang ngatur kan. Itu tauhidnya kena berarti. Saya tauhid Pak, anak-anak sebelum masuk tauhid saya latih dari Jumat. Jadi lebih ke kajian itunya. Nah ini kalau ini aja masalahnya. Nah iya kan itu kan karena nanti kan udah dibeli nih. Jadi kalau saya nggak maksiat, nanti dia nggak makan kan gitu maksudnya. Nggak makan Pak. Nah, terus gimana? Lebih menangkap market aja. Iya. Solusinya kalau saya paksain jual syariah komersil, artinya udah pernah kita coba trial 3 bulan, bukan artinya tidak ada upaya. Itu yang beli cash. Nabi Ayub sakitnya berapa bulan? Ini kan real kita dulu nih. Makanya kasih tahu kan, antum kan bilang gitu kan, 3 bulan kan. Nabi Ayub sakitnya berapa tahun? Berat. Sampai semua keluarganya meninggalkan. Itu ininya gini Pak. Maksudnya gini. Kita tuh uji sabar. Kita mampu nunggu sabar, asalkan ada kepastian. Artinya Nabi Ayub nggak tahu kepastiannya. Kalau gitu susah ya. Nah, supaya antum kebuka ini. Dan itu kan sudah terjelas di dalam Al-Quran. Saya sempat tanya sama dosen di kampus masalahnya Pak. Dosen di kampus. Ada tanya Pak Safi'ila kan. Ya, dia jawab. Lihat ada dalam usul fikihnya kan ada maslahat mudarat. Sama seperti orang yang bekerja di bank syariah dengan bank konvensional. Selagi orang yang bekerja di bank konvensional tersebut belum ada bank syariah di sana. Sekarang sudah ada. Ya, ini kan kasusnya ada atau tidak. Sekarang antum kan corporate bank konven, bank syariah ada. Betul, dualisme. Itu harus supaya masyarakat ini menerima informasi itu transparan. Betul. Yang dipatwakan oleh para ulama itu dan fatwa Dewan Syariah Nasional, ketika tidak ada lembaga keuangan syariah di tempat Anda. Betul. Maka Anda masih dibenarkan. Betul. Ketika tidak ada. Betul. Nah, coba di fatwanya MUI nomor 1 ya tahun 2004 pasal 3 poin 1. Lembaga keuangan syariah bila ada di lokasi Anda dan Anda mampu untuk bertransaksi dengan dia, mudah untuk dijangkau, maka tidak dibenarkan lagi untuk berhubungan dengan bank yang bertransaksi dengan bunga. Betul. Itu fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 1 tahun 2004. Pasal 3 ayat 1. Betul. Nah, jadi dengan adanya bank,
tentu kan bank syariah itu ada fasilitasnya. Nah, sekarang saya lebih mengkaji aspek maslahat mudarat dari fasilitas yang tidak adanya. Nah, ketika Bank BNI Syariah mengadakan ada fasilitas yang kita jual itu fasilitas BNI Syariah ada dan bank konvensional lain ada, kita BNI Syariah. Tapi ketika Bank BNI Syariah tidak mengadakan fasilitas tersebut, kita masih main di konven. Itu yang kami jalankan sekarang. Wallahu a'lam salah benarnya. Karena saya bertanya kepada salah satu dosen, maslahat mudaratnya seperti itu. Itu sama bank dengan tidak ada banknya, tapi lebih ke fasilitas yang diberikan. Karena kalau saya main di Jambi, Pak, di kota, itu saya tutup subsidi itu. Nggak perlu main subsidi, kita syariah semua aja. Makanya insya Allah tahun depan kita mau expand ke Jakarta. Mudah-mudahan. Supaya bisa meninggalkan daerah yang subsidi ini 100% kalau bank syariah juga nggak masuk. Sampai ke situ ya maslahat mudaratnya lagi kami timbang. Ya mau nggak mau masih. Antum mikirin mudarat itu diri antum atau orang lain? Orang lain, Pak. Padahal yang diperintahkan Allah itu apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah perintah itu diri kita bukan orang lain. Nah itu salah berpikirnya di sana. Karena orang lain nggak ada ditanya sama Allah. Allah nanya kita, ilmu kita. Maka dikatakan dalam Al-Quran Al-Isra ayat 3, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana mas'ulan. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan. Jadi kalau seperti ini antum pelajar, ya sudah dapat sarjana. Ketika seperti ini yang antum lakukan pertama kali berdoa kepada Allah. Minta solusi kendala yang ada. Baru antum baca literatur sehingga antum dapat hidayah. Allah yang memberikannya jalan keluar. Karena jalan keluar itu hanya Allah yang berikan. Makanya sekarang Reno ketika membuat khalifah ini, tujuan antum itu apa? Kalau kita jelas bahwa khalifah ini bagaimana memberikan manfaat sebesar-besarnya. Baik mungkin dari realnya adalah dari bagaimana perusahaan berproses, dari anak-anak menciptakan SDM yang baik. Ini kan anak-anak muda semua nih, ada yang dari daerah, ada yang dari apa. Kita satukan visi semua, poinnya di bermanfaatan itu visinya SDM dan juga kualitas produk. Jadi untuk menjadi perusahaan yang terdepan yang bisa memberikan manfaat, otomatis kalau kita semakin besar dengan konsep yang kita jalankan, itu otomatis manfaatnya juga semakin besar. Nah, kendala kita memang dari awal berdiri 2015 sampai sekarang di situ, Pak. Saya belum nemu, kalau secara spiritualnya clear. Apa itu? Pindah segala macam kita clear lah. Cuman dalam realisasi menjalankan, saya nggak bisa ambil sikap pasti juga gitu dengan kondisi sekarang. Makanya kalau aspek teknisnya sekarang solusinya cuma satu, ini aspek teknis ya Pak. Masuk subsidi clear semuanya. Kita 100% pindah. Tuh, dari kemarin kita udah mengurangi dari kemarin 5 bank kita PKS, bank konvensional Pak. Per tahun Bank BNI Syariah masuk, kita cuma 2 PKS. Dan yang aktif cuma 1 Bank BNI konvensional. Jadi mitra kita sekarang yang aktif cuma BNI Syariah sama Bank BNI konvensional. Nah, kalau saya udah jemput bola dari lama ya Pak, masalah teknis, ayo Pak masukkan subsidi, kita kasih konsumen. Karena udah ada menunggu nih, kita bingung juga, kita tolak orang mau jualan gimana gitu kan. Nah, artinya kita pembangunan juga pakai pihak ketiga, segala macam kan. Nah, itu yang kendala teknis kita. Mas Tri pernah nggak nyampaikan ke masyarakat ketika ada kondisi seperti ini gitu kan? Kenapa kita berani mengambil subsidi tapi tempat maksiat? Itu kalau kita pakai bahasa duniawi pasti dia tidak akan bisa menerima. Yang seperti ini harus pakai bahasa ukhrawi. Jadi masyarakat, Mas Rino tuh harus sama tujuannya, visinya. Kita membuat pelaksanaan ini, kita berkongsi, kita membuat rumah dengan subsidi harus ada tujuannya satu. Apa itu? Jannah. Kalau semua tujuannya jannah, nih konsumen jannah, pegawai bank syariah jannah, antum developernya jannah, nggak berani maksiat.
Karena tujuannya jelas sana. Dan kita akan buat jalan bareng-bareng. Apa itu jalan bareng-bareng? Pertama yang diberitahu oleh Rasulullah adalah jujur. Jujur dalam lisan, jujur dalam hati, jujur dalam perbuatan. Banyak kita ngomong syariah, tapi baru dibelokkan sedikit gak ada modal lari ke tempat maksiat. Gak jujur lisannya. Kita ngomong syariah karena ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan innallaha an taqulu ma la taf'alun. Itu kenapa orang kafir pun percaya dengan Rasulullah, karena dia jujur dalam lisan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam hati. Itu jujur. Karena kalau kita jujur, berani berkata benar, kalau Anda konven, enggak. Berani mengatakan itu, kita tolak satu, Allah ganti 10. Cuman kadang kita nggak yakin. Iya nggak iya? Nah kita harus berpikir, kita lahir bawa apa? Bawa apa-apa. Kita lahir pinter? Enggak, bodoh kita lahir. Tapi ternyata kita sudah bisa jadi sarjana, sudah bisa berhitung, sudah bisa lahir bawa apa-apa. Mati bawa apa? Enggak kita bawa ilmu dunia itu. Yang kita bawa tadi Al-Quran yang melekat di hafalan kita. Amalan jariah kita. Anak yang bisa mendoakan kita. Sedekah jariah. Ini yang terus mengalir. Rekening konven kita, waduh, ditanya ini. Kita transaksi sama konven, kita nggak tahu, kita pas saat transaksi ini bagus semua. Saat transaksi tanda tangan, belum sampai keluar mati kita. Apa yang akan kita jawab ketika ditanya? Ini yang kadang-kadang kita tidak pernah terpikir di sana. Kita berpikir akan hidup 1000 tahun lagi. Padahal 1 detik ke depan kita nggak tahu kita masih hidup. Berani kita. Jadi jalannya kita siapkan kejujuran. Pasangnya, kalau saya sudah ngomong syariah, pantang bagi saya untuk lihat ke belakang. Siap? Siap nggak? Siap. Siap. Ini lagi motivasi. Nah, benar loh. Ya. Yang kedua, setelah jujur, karena jujur ini identik dengan khalifah yang pertama, Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Yang terbaring bujur di samping Rasulullah itu Abu Bakar sama siapa? Jadi di sampingnya itu Abu Bakar sama Umar. Itu orang jujur sama amanah. Nah, jalan untuk jannah ini, dua ini harus ada. Kejujuran itu paling utama, amanah itu tanggung jawab. Kalau dua pegang ini pegawai kita, Masya Allah. Sehingga kita akan berjalan menuju jannah itu istiqomah. Ah, itu pegang itu. Ya, jadi tujuannya jannah, jalannya adalah kejujuran, ya, sudah itu amanah, istiqomah. Kalau ini dipegang-pegang, dipasang di sini, keren deh. Karena apa kata Allah? Amin tu bila sumastaqim. Katakan Anda beriman, setelah itu istiqomah. Nah, beriman kita pada jujur, beriman kita kepada amanah. Orang yang berjujur, orang yang amanah, itu akan terjaga. Inilah kekuatan besar ketika kita berkumpul ngomong syariah. Makanya ketika seperti ini, antum ini, semua orang bilang sulit, kita mudah. Dan kebetulan anak jalan-jalan keliling diperintahkan kantor itu dalam rangka menyelesaikan orang bilang sulit. Kita datang mudah. Jadi kalau ada yang sulit, gua yang datang. Hasilnya mudah. Besok subsidi keluar nih, Pak. Ya kan? Itu ada channel gini, Pak. Nah. Ini yang punya Pak Reno udah di CFD, Pak. Nah, tuh. Udah ditunggu, Pak. Nah, telepon Suhaimi. Ya. Suhaimi, nanti kalau butuh, aku udah kesini gitu. Sebenarnya kita udah lama mau dapat Bapak, cuman udah sampai sini dah. Yang kita utamakan memang dari Khalifah, Pak. Nah, karena dari ini, Pak. Tapi itu tadi antum harus pasang niat, tidak melihat lagi ke tempat maksiat. Ya. Janji. Jadi bank riba itu harus pasang dalam diri kita, ini maksiat kita kepada Allah. Karena ini sudah diputus oleh seluruh ulama dunia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia katakan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ini usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Apa itu? Usaha lembaga keuangan konvensional. Dalam kurung ribawi, tutup kurung.
termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas, tegas. Nah, kita harusnya sebagai praktisi syariah itu harus komit. Nggak makan, kalau nggak dapat. Saya punya Allah. Saya punya Allah. Pegang itu. Konvensional, lah. Jadi nanti tidak akan lagi bicara murah mahal. Nggak bisa dapat. Padahal apapun yang ada di bank ribawi, Anda nggak mau ngomong konven ya, bank riba di bank syariah bisa. Sementara yang dikerjakan bank syariah itu bank ribawi nggak bisa. Jual beli itu bank konven nggak bisa, bank riba nggak bisa. Di bank konven itu dia pinjam uang. Pinjam uang boleh dalam syariat Islam, halal. Cuman dia melanggar karena disyaratkan di awal tambahan sama ada denda keterlambatan. Bank syariah. Nah, kalau antum jadi pengusaha, jangan hutang. Tinggalkan hutang. Kalau mau mengembangkan usaha, nggak boleh hutang. Nggak boleh. Jadi ketika antum nggak boleh hutang, antum nggak mungkin konvensional karena kerjaan konvensional ngasih hutang. Jadi kemana kita ngembangin usaha? Ke bank syariah. Kasih Pak. Loh, kasih modal nggak kita bisa nih? Nah, benar loh. Jadi kalau ngembangkan direkam ini Pak CCTV. Loh iya. Jadi ngembangkan usaha itu bukan hutang loh. Pakai akad musyarakah, pakai akad mudharabah. Ini bukan hutang. Ini bukan hutang. Karena secara aspek kompetisinya itu tujuan hadir bank syariah ini kan memicu perekonomian juga. Dengan banyaknya orang meninggalkan konvensional lari ke bank syariah, otomatis kan naik berarti persentase tadi kan, persentase yang ke bank syariah tadi itu, yang Bapak sebutkan di awal tadi kan, itu kan penting juga sebenarnya. Tentu kan ini jatuhnya kompetisi nih bank syariah dengan bank konven. Kita nanya, pengen tahu aja gitu. Tentu kan dengan masuknya bank dari kemarin bank pemenang ke Bampo ya Pak, itu kan tidak salah satu titik awal. Cuma kan tidak bisa kita pungkiri. Anggaplah kita nih semua hijrah hari ini. Kita tinggalkan fasilitas konvensional semua, kita masuk ke bank syariah. Tapi apakah nanti Bank BRI Syariah ini teman-teman lah siap untuk all out juga gitu. Mohon maaf, artinya kalau kita swasta, apalagi kami memang kan hidupnya di sini. Nah, kalau nanti teman-teman perbankannya siap nggak all out di situ? Pasti siap. Siap lah ya. Mumpung ada kamu nih, tanya semua nih. Siap. Jadi kalau Anda kan nggak ngomong kan? Ya, ini kan ada apa ini? Jadi kalau memang bisa itu ya alhamdulillah, karena pengen kami dari awal seperti itu. Kalau memang bisa, kami pun siap. Andaikan memang masalah di real teknis lah Pak ya, kita siap menunggu, siap sabar, dengan catatan ada sama-sama kita bergerak. Jadi karena kan banyak teman-teman di lapangan ini sebenarnya dia udah nggak milih mahal murah sebenarnya Pak. Dia udah mahal pun nggak apa-apa asal syariah. Tuh dengerin tuh. Banyak. Nah, tinggal kemampuan mengelola performa. Jadi kadang mereka itu ya Mas Ri kan. mereka mampu masuk nih Pak. Ini nggak syariah pusatnya nggak. Kita kan sama-sama tahu Pak. SDM maksudnya teman-teman syariah kan masih perlu juga kita tingkatkan. Maksud saya kita siap di situ. Artinya ya bantu sama-sama kita juga di situ. Makanya. Ya kalau Bapak uangnya masih di konven, tutup sekarang nggak pindah nih. Bisa. Kalau nggak bisa situ bagi hasil kami buat Nah, karena kalau kita tempatkan ke beliau Pak, itu namanya pakai kalau uangnya banyak, pakai akad mudharabah. Itu investasi. Nah, investasi Bapak harus siap rugi. Kalau Bapak tidak siap rugi, maka hasilnya haram. Haram. Al-khuraq bid-daman. Jadi orang yang investasi dia harus siap rugi 100%. Itu nikmatnya syariah. Nah, di tempat kita satu-satunya bank syariah yang ada di formulir pembukaan
pernyataan daripada nasabah investor itu yang siap rugi. Bank syariah lain belum ada. Karena kita masih dibenarkan untuk menggunakan revenue sharing, pendapatan yang dibagi. Artinya ini tidak pernah rugi, karena biaya nggak masuk. Dia tidak ada pernyataan siap rugi. Nah, kita lah satu-satunya bank syariah yang punya pernyataan siap rugi. Jadi kalau yang uangnya banyak, tempatkan di tempat beliau, ya, nah, sudah ada, tinggal tanda tangan aja. Jadi kita dapat hasilnya, itu sudah nikmat. Karena yang dibagi itu pada waktu akad itu nisbah. Uangnya diputar Bukan kemana? bagi hasil. Ya, itu tempat antum. Belum dapat. Nah, itu pakai akad murabah, siap. pakai akad musyarakah, mudarobah, ijaro, itu yang dikembangkan. Itulah yang akan dibagi hasilkan. Karena yang diakadkan di awal itu bukan bagi hasil, tapi nisbah. Nisbah itu porsi untuk menghitung kalau banknya untung. Kalau rugi karena ditanggung 100%. Bahkan nisbah yang dikasih tahu, ya. Apa itu nisbah? Porsi untuk menghitung kalau banknya untung. Kalau bank rugi ditanggung oleh nasabah. Itu, iya Pak. Iya. Jadi Pak, saya mau nanya, ini syariah nggak Pak? Jadi kami ada 2 produk. Seperti bank syariah kan ada berapa produk, Pak? Yaitu rumah dan ruko. Kalau ruko, jadi dalam kami pun awalnya nggak punya modal. Kami tanpa modal bank, ya Riz ya. 2015. Saya konsep awalnya adalah bagi hasil. Bagi hasil, beliau menyertakan modalnya 250 juta. Ada proyek saat itu pembangunan rumah, dapat untungnya 10 juta. 10 Satu rumah untungnya 10 juta. Bukan kontraktor. Kontraktor. Jadi saya bangun 250 juta itu dapat 5 rumah. 50 juta per rumah. Rumah subsidi, Pak. Dapat 50 rumah, dapat untung 10 juta per rumah. 10 juta saya yang mengelola 5 juta, yang punya modal 5 juta. Tapi dibagikan ketika ada pencairan. Kalau nggak dibayar, ya hilang. Itu yang kami jalankan di ruko. Alhamdulillah lancar di perumahan. Di ruko pun seperti itu. Jadi saya bangun butuh uang 3 miliar, ada yang masuk misalnya 500 juta di awal, masuk uang 1 miliar, saya hitung dari total keuntungan, saya bisa kasih kurang lebihnya adalah, misalnya 1 miliar itu adalah 300 juta. Kapan waktunya dibagikan? Estimasinya adalah 1 tahun. Bisa cepat, bisa lambat, tergantung barang laku kita. Kalau barang kita nggak laku dibeli orang, ya rukonya berarti milik kita bersama. Nah, itu konsep yang kita aplikasikan selama ini. Alhamdulillah orang beli ruko pun kan jarang yang pakai bank. Jadi orang beli ruko banyaknya cash. Ataupun saya buat cash tempo, Pak. Orang bayar 1 miliar ke saya 100 juta per bulan nggak masalah. Nah, di perumahan kita buat seperti itu juga. Cuman memang ketika segmentasi subsidi, itulah kita blundernya. Jadi pemahaman masyarakat terhadap syariah ini, mereka ngotot untuk tidak mengambil syariah yang komersil. Tapi kalau dihadapkan komersil konvensional dengan komersil syariah, orang ambil komersil syariah. Tapi dengan subsidi, dengan ini, itu udah benar-benar terlalu jauh. Harapan saya kemarin kalau teknis ini bisa dibenarkan, ini udah bisa kita menjembataninya, karena konsumen kita termasuk banyak di Bangko. Bisa kita jembatani itu. Kita udah jemput bola lama ya, Riz ya. Nah, kalau memang itu saya rasa insya Allah boleh. Karena cuma di satu produk ini saja kita kena ribanya di sini. Gimana? Di subsidi tadi tuh, Pak. Enggak. Di awal antum laksana itu udah riba. Gimana, Pak? Ribanya gimana coba, Pak? Antum bilang bagi hasil tadi. Gimana? Di ribanya di mana? Antum nyebutkan absolut. Absolut maksudnya, Pak? Antum angka. Iya. Antum bagi. Angka itu berdasarkan hasil keuntungan. Iya, nggak boleh. Betul, Haram. itu estimasi, Pak. Nggak boleh. Haram. Estimasi. Iya. Yang benar gimana? Jadi bank kan marginnya presentasi kan? Nah, kalau antum sebutkan presentasi, benar. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Bisa Misalnya antum nyebutkan absolut. Enggak, ini saya ralat, Pak. Ya. 1 miliar. Kita kasih presentasi keuntungan. Misalnya keuntungan kita dapat 1 miliar. Dari atau berapapun antum sebutkan persentase. Jadi nanti itu akan tergantung turun naik berapa antum untung. Betul. Tapi ketika antum sebut absolut, jadi riba.
Nggak absolut Pak. Kita Loh, sebutnya aku bilang tadi 5 juta, 5 juta. Ini nggak boleh. Oh, presentasinya sebenarnya. Jadi antum harus sebutkan kami berbagi 50 50. Oke. 50 dari hasil Kalau rugi dia nanggung 100%. Betul. Gitu. Betul. Nah, itu baru aman. Jadi Jadi orang bilang itu pas kan sama-sama 5 juta misalnya. Betul. Tapi ini dampak hukumnya haram, ini dapat hukumnya halal. kalau angkanya gitu, cuman kan orang nanya estimasi angkanya berapa. Sama di bank orang juga nanya kan, Pak. Estimasi kalau persentase ini kira-kira berapa? Oh enggak, harus Jual beli. dilurusin. Hah? Jual beli. Kalau orang investasi Kalau jual berapa? beli itu yang disampaikan benar kalau jual beli. Sekarang Pak Nalim naruh uang 1 miliar di Bank BNI Syariah. Mm-mm. Itu bagi hasilnya berapa? Bagi hasilnya bukan bagi hasil. Nisbahnya. Iya berapa? Nisbah yang disebutkan. Persentasenya di yang pokok tadi ini nggak tahu. Kita kan kalau bank naik dulu nih, tergantung nisbah nanti. Berapa persen juga tergantung bank tadi. Perkiraannya berapa? Perkiraan dia kasih tahu yang sudah terjadi. Ah itu maksud saya. Yang Jadi sudah yang jadi bukan berdasarkan perkiraan, real yang sudah terjadi. Mereka real Mas. kami real juga Pak, berdasarkan proyek yang sebelumnya. Makanya ana lurusin ketika antum menyampaikan seperti itu tidak benar. Salah penyebutan. Mungkin makanya kan dilurusin nih. Jadi antum tinggal ngomong. Kami makanya itu tadi nisbah itu yang disebutkan persentase, bukan nilai absolut. Bukan nilai absolut. Karena nilai absolut itu pasti ketika antum 5 juta, Ya. itu nggak bisa turun, harus bayar 5 juta. Tapi kalau antum pakai persentase dari keuntungan, itu bisa turun naik tuh absolutnya. Maka 5 juta tadi itu saya ralat berdasarkan 50, yang sudah, 50. berdasarkan yang sudah, estimasinya adalah 5 juta. 50, Tapi nanti 50, Pak. dihitung semua, dibagi 50%, 50%. Nah, itu benar Pak ya. Tapi juga saya lihat dulu pernah kajian itu di Bank Malaysia, kalau salah saya ralat. Mereka pakai per penyesuaian itu Pak. Itu gimana tuh? Salah tuh Pak ya. Jadi di Malaysia itu bank saya lihat ada beberapa bank. Itu apa beda dengan konven? Ya makanya jadi pas ini kajian kita juga di lembaga keuangan di Tasya diajarkan saat itu. Memang pedomannya kan Al-Qur'an ini beda kasus Pak, beda kasus. Jadi Malaysia dia pakai beberapa bank, saya lupa banknya apa, marginnya segini dengan perkiraan hasil segini. Nah, ditetapkan pasti sama dia. Oh, kenapa ditetapkan pasti? Dia ambil global. Kalau tiba-tiba rugi, kerugian inilah nutup untung. Misalnya ada 10 orang, ya dibagilah. Jadi ketika 10 orang ini dipukul rata semua. Ketika misalnya 7 ini lebih keuntungannya, kelebihannya ini nanti untuk nutupin kalau 3 ini rugi. Nah, itu gimana tuh Pak? Nah memang kondisinya kan total. Kalau di dalam satu perusahaan kan total. Jadi itu bisa Pak ya? Kalau gitu kan bank syariah bisa memastikan gitu ya? Enggak, Nggak bisa kan? enggak. Tetap harus pakai persentase. Jadi Nggak boleh nilai absolut. salah kajian dari mereka. Dan makanya tuh kita bank syariah banyak tidak terima pasar itu karena kita seorang laki-laki pakai pakaian perempuan. Ini syariah pakai pakaiannya konven. Jadi syariah itu harus muncul dengan konsep syar'i sebenarnya. Benar. Kita harus pede.